Shalom keluarga BMC, mari bersama-sama di saat teduh kali ini kita akan membahas Presence of God series dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan pada hari ini dan kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Berikan hikmat dan tuntunan-Mu Roh Kudus atas setiap kami. Biarlah kami makin bijaksana menyikapi hidup yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Keluarga BMC, saya percaya keluarga BMC semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pernahkah keluarga BMC, pernahkah kekasih Tuhan mengalami kondisi di mana semuanya stuck? Bahkan apa yang kita harapkan tidak terjadi. Lelah, capek, stres, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita rancangkan, banyak yang gagal. Sekali lagi, jangan putus asa dan jangan kehilangan semangat. Ada satu pola yang Alkitab katakan, sebuah pattern. Ingat loh, Alkitab itu adalah buku yang memandu kehidupan orang percaya. Jadi saya percaya apa yang ditulis di Alkitab itu menjadi pola dalam kehidupan kita. Dan apabila kita membawa kehidupan kita pada pola yang Tuhan mau, percayalah, situasi-situasi yang tadi saya sebutkan akan sanggup diubah. Tentu kekasih Tuhan bertanya, bagaimana caranya Pak Gembala? Mari sama-sama kita akan lihat. Sebuah kisah yang bagi saya sangat menarik, yang menjadi pola. Saya percaya setiap peristiwa yang ditulis di Alkitab ini menjadi sebuah pengajaran untuk kita bisa mengalami hal yang serupa. Dikatakan dalam Lukas pasal yang kelima, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita akan lihat. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow. Kisah ini saya percaya kekasih Tuhan sudah sering kali membacanya. Anda lihat bagaimana Yesus itu mengerti apa yang sedang dihadapi oleh Simon. Pada waktu Yesus sedang hendak mengajar, dia melihat dua perahu di tepi pantai Danau Genesaret itu, di mana wajah-wajah daripada si nelayan itu yang sepanjang malam telah melaut tidak mendapat hasil. Ketahuilah bahwa kehadiran Yesus bukan cuma bisa menjanjikan sebuah harapan, tetapi kehadiran Yesus akan mewujudkan sebuah harapan. Nelayan-nelayan si Simon ini adalah orang-orang yang terlatih. Dia bukan nelayan yang tidak punya pengalaman. Dia seorang pekerja keras. Saya percaya keluarga BMC juga mungkin Anda seorang yang sudah bekerja keras. Anda seorang yang berpengalaman mungkin. Anda mungkin sudah memakai semua keahlian. Tetapi apa? Hasilnya tidak maksimal seperti yang Simon alami. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus naik di perahu mereka? Lalu kemudian menyuruh
Simon dan teman-temannya untuk membawa perahu itu sedikit agak jauh dan menebarkan jala. Lalu apa kata Simon? Sepanjang malam kami sudah melakukannya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan lakukan. Kekasih Tuhan, penting sekali untuk sama-sama kita perhatikan. Bagaimana Simon akhirnya bisa menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai 2 perahu yang ada padanya itu hampir tenggelam. Anda bisa bayangkan, perahu itu kalau hampir tenggelam itu berarti muatannya udah sangat syarat. Tangkapannya begitu besar. Di masa-masa pandemi ini Tuhan menjanjikan kehadiranku akan membawa perubahan. Kekasih Tuhan harus percaya bahwa kehadiran Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini gereja BMC sedang mengajar jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, di mana tahun ini tahun perkenanan dan tahun hadirat Tuhan, bukan berarti terus kita ini cuma beribadah. Tidak. Tetapi benar-benar engkau membangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan, di mana kehadiran Tuhan sanggup membawa perubahan. Bagaimana caranya kehadiran Tuhan membawa perubahan? Lihat apa yang dikatakan Yesus. Yesus memberikan sebuah instruksi. Dan saya percaya instruksinya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Simon. Sampai Simon berkata begini, sepanjang malam kami sudah melakukannya di situ. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Nah ini penting. Mari kekasih Tuhan. Instruksi daripada Tuhan itu jauh lebih penting. Itu sebabnya ketika engkau bangun hubungan dengan Tuhan, kau renungkan firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan, itulah hal yang harus kita lakukan. Berapa banyak kehidupan kita menjadi gagal, kita mungkin rajin beribadah, kita mungkin seorang yang setia melayani, tapi dalam hal ketaatan akan apa yang menjadi keinginan Tuhan, mungkin ketaatan kita 0 hari ini. Di masa pandemi seperti ini, kehadiran Tuhan akan terasa sangat luar biasa apabila apa yang dikatakan Tuhan dalam hadiratnya, seperti yang ada dalam firman-Nya, kita mulai lakukan. Anda lihat bagaimana seorang pria yang ada di kolam Bethesda yang 38 tahun menanti air itu bergoncang dan tidak ada orang yang menolong dia. Yesus berkata, angkatlah tilammu, berjalanlah. Tetapi lihat, pria ini gak langsung mengangkat tilamnya. Tapi masih mengeluh, tidak ada orang yang membawa aku keluar. Tidak ada orang yang membawa aku ke dalam air itu ketika airnya bergoncang. Yesus tidak mau tahu alasannya. Yang paling penting begini, ketika Tuhan hadir, lakukan apa yang menjadi keinginannya. Itu sangat sempurna. Itu sebabnya kasih Tuhan, engkau yang hari ini sudah punya mezbah doa, engkau yang hari ini sudah punya pelayanan yang bagus. Satu hal, tambahkan dalam kehidupanmu. Dalam hadiratnya, instruksi Tuhan harus kita lakukan. Itu sebabnya kalau Simon mengikuti instruksi Tuhan, dia melihat perahunya penuh dengan tangkapan. Kalau kita mengikuti instruksi Tuhan dalam hadiratnya. Instruksinya jelas dalam Alkitab ada. Instruksinya ada di dalam Alkitab. Baca renungkan firman dalam hadiratnya. Lakukan apa yang menjadi keinginannya. Apa yang dialami Simon, kita akan alami. Percaya, tahun ini Tuhan membawa perubahan dalam kehidupanmu semakin baik. Yang percaya, lambaikan tangan dan katakan amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu tentang Simon yang mengikuti instruksi-Mu. Engkau hadir di perahunya dan Simon taat dengan apa yang Kau katakan. Kalau Engkau hadir dalam kehidupan kami dan kami taat dengan apa yang Kau firmankan, firman yang kami baca, kami lakukan, maka kami akan melihat kehadiran-Mu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan.
Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua.